Jadi rupanya ada kasta di antara para penghuni pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni, hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah. Ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu, di mana yang paling kuat? Jawabannya adalah ada di lahan kosong, di samping gerbang tidak terpakai di utara. Tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu, sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi, dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari rumput liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun, rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antaranya bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan, karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan. Keanehan terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menumbangkan pohon di sana semuanya patah. Seolah pohon-pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas tiba-tiba. Namun, yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula. Seolah-olah mereka tidak pernah memotong sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya Pak Mandor memutuskan menghentikan pekerjaan sementara sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di Terawang, tempat itu oleh si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan. Bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung, sang mandor bertanya, "Memangnya kenapa, Mbah?" Si orang pintar menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. "Apakah tidak bisa diusir, Mbah?" tanya sang mandor. Si orang pintar kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Aku tadi sudah berbincang dengannya. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun tidak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean?" tekan si Mbah. Akhirnya si orang pintar pun bercerita. "Pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan Demit." Kaget, bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya, Mbah?" "Ya, ini pusatnya kerajaan Demit. Tahu Demit tidak?" Jadi rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga wilayah teritorinya sendiri, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Ingat dengan ceritaku sebelumnya, rupanya itu masih berhubungan dengan siluman ini. Karena yang menggangguku itu masih anakannya alias anak dari siluman ini. Bisa dibayangkan, kalau anaknya saja butuh orang sekelas Nyai Asih, bagaimana bila mbok-mbokannya, ratunya? Si orang pintar sampai mengatakan nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun, semua ini tidak berhenti sampai di sini.
Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau tidak, ia tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan membabat rumput liar itu dan tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malam harinya, ia terbaring sakit. Badannya demam, panas, sudah diberi obat namun seperti tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, si lelaki tua meronta menahan sakit yang teramat sangat seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya, ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget karena di depan rumah lelaki tua ada wanita bertubuh ular sedang menari-nari di depan rumahnya. Dalam hati, orang itu hanya berkata, "Sebuah bencana ada di rumah ini." Keesokan harinya, orang asing itu bertamu. Ia disambut sang istri, bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia pun meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali lelaki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya, semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun, semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisik ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberi saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tidak bertanggung jawab. Namun, semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Aku dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang. Manakala hari sudah terik dengan jambu biji sekresek, kita sepakat mau lewat gerbang utara di samping lahan kosong. Kembali ke ceritaku, aku dan yang lainnya akhirnya bergegas pulang manakala hari sudah terik dengan jambu biji sekresek. Kita sepakat mau lewat gerbang utara di samping lahan kosong. Rupanya Udin benar. Di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur, aku masih merinding tiap melihat lahan itu. Auranya gelap dan mencekam. Namun, aku masih ingat pesan seseorang. Asal kamu tidak mengganggu, dia juga tidak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Aku berjalan, menelusuri jalur utara sampai aku melihat gedung TK lamaku. Melihat gedung TK sekolahku mengingatkanku akan peristiwa itu. Waktu aku masih TK, di mana ada satu peristiwa yang tidak bakal pernah aku lupakan. Peristiwa tentangku, Endah, dan pohon beringin tua. Di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu, di mana aku melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang tidak banyak orang tahu adalah aku tidak bisa melihat secara langsung, tapi aku bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu, bagaimana aku tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahuku pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan aku ceritakan kali ini. Kita balik jauh ke belakang saat aku masih TK di sini. TK ini
dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya cukup jauh dari lapangan tenis, namun jaraknya cukup dekat dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita. Sebelumnya, aku mau memberitahu, sampai saat ini tanggal 6 Maret 2019, pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur, aku ingin mengambil gambarnya, biar kalian semua bisa melihat. Tapi aku harus urungkan, aku tahu mereka tidak suka. Lanjut ke cerita. Ketika aku TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatianku. Entah kenapa, ada energi negatif yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan tiap aku melewati halaman sekolah. TK-ku sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama aku bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana. Namun belum ada bukti, bahkan sampai tweet ini aku tulis. Jujur, sekarang aku malah merinding. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun dahulu beredar. Cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi, dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam, Pak Abud, si penjaga sekolah, seringkali mendengar suara kuda meringkik. Ngomong-ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar oleh Mas Hendra. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil. Sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan, seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik. Namun, banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatianku. Di sudut kelas musik, ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah, seringkali lantunan nada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah, setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tidak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Aku sendiri belum pernah mendapat pengalaman itu. Jadi aku anggap itu hanya rumor kosong. Termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang tidak bisa aku katakan sebagai omong kosong, karena rumor ini pernah aku buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika aku melihat Endah. Endah adalah tetanggaku. Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun, ayah kami memiliki ikatan yang erat. Sehingga akhirnya aku mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia tidak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling aku benci di tempat ini. Itu adalah
pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu. Sampai bu guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari aku begitu penasaran, jadi aku putuskan mendekatinya. Aku mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih yang kamu lihat?" kataku. "Kamu lihat pohon beringin itu?" "Iya," kataku lagi. "Ada anak kecil yang melihat kita saat ini." Mendengar itu, perlahan aku bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. "Anak perempuan?" kataku tiba-tiba. Endah akhirnya melihat ke arahku. "Kamu bisa melihat juga?" Aku langsung pergi, karena entah kenapa firasatku menjadi tidak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang aku ingat tentang makhluk ini. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desaku. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong. Ketika aku sedang main dengan anak-anak, aku mendengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, aku pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya sering kali aku pakai bermain, berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya, Mbah Nang, mencoba menenangkannya berkali-kali. Namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit. Aku yang sedari tadi memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar. Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun pun terus berteriak. Dia minta pulang. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. "Pulang kemana?" "Ke rumahku," jawabnya. "Siapa kamu?" tanya Mbah Nang. Namun sosok itu melotot tidak mau menjawab, lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya omku datang, Dino, yang merupakan juru kunci di desaku. Sekali lihat Dino langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Dino ketus. "Aku mau pulang," jawabnya sambil melotot. "Pulang? Tapi kamu di dalam raga seseorang." Terjadi perdebatan yang panjang. Intinya makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu, aku cuma mau berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dirasuki. Setelah terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar, rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar, hanya saja nanti Dino harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Dino pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Dino seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun, bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini, gadis itu masih ada di sana. Hanya saja, sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desaku lagi. Entah kenapa. Sekarang, kita menuju ke bangunan gereja. 200 meter dari gedung TK, di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan. Biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong.
Di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita, bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Wak Parlan sudah biasa. Karena dulu, beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun, gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong, cantik, nan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini. Sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian rintihan menangis menelusup telinganya. Halus, nan lembut, suara itu seolah menghipnotisnya. Karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini, ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya, lorong demi lorong, pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangnya. Seolah di guratan yang terbuka itu, ada sosok yang mengintipnya. Namun, takut bukan kawan baik seorang Parlan yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya, suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini, ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu. Sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki. Namun setengahnya lagi berkata ada penasaran yang harus dilunasi. Tangannya tua, namun tegas. Meski kaki gemetar menopang badan ringkihnya. Tak kala suara kriet dari pintu tua terbuka, ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya. Tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tidak didengarnya lagi suara tangisan itu. Ketika tangan terpatri untuk menutup lagi sudut mata, Parlan menatap ujung ruangan. Seseorang tengah meringkuk di sana. Sudut nan gelap mengaburkan kehadirannya. Parlan awalnya ragu. Mana ada seseorang di sini dini hari meringkuk menyendiri. Parlan mendekatinya. Di tepis pikiran buruknya, mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahui, ucap hati kecilnya. Namun kaki sudah melangkah, tidak ada waktu untuk berbalik kembali. "Mbak, mohon maaf, mbaknya siapa ya?" Suara gemetar Parlan menghentikan tangisannya. Namun jawaban tidak kunjung bersambut. Dalam kengerian ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tidak dapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis misterius di depannya. Sampai wajahnya terangkat dan Parlan bisa melihatnya dengan jelas. Wanita yang ada dalam mimpinya menangis, merintih, kemudian menjerit. Parlan terjerembab, bukan karena ceritanya, namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong tempat seharusnya bola matanya berada. Yang Parlan ingat hanya zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun, di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras seolah-olah ia marah, sangat marah. Sehingga Parlan akhirnya berlari pergi. Ia tahu ia dalam bahaya.
Setelah kejadian itu, Parlan memohon diri ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis. Begitulah warga desa memanggilnya. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar tempat masuk keluarnya truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca aku pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan. Aku tidak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun, aku masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Jawabannya, mengejar layang-layang. Jadi, bila musim adu layang-layang biasanya aku dan Endah yang waktu itu kita sudah akrab. Dan orangnya ternyata cukup menyenangkan. Kami berdua biasa ngumpul di gerbang timur ini. Karena begitu ada layangan yang putus, aku bersama Endah siap buat masuk. Selanjutnya, aku akan bercerita tentang zona timur. Di sini aku akan menceritakan yang paling ganas dan bersinggungan dengan desaku. Karena zona timur adalah tempat yang paling dekat dengan desaku. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar tempat masuk keluarnya truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca aku pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan. Aku tidak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun, aku masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Jawabannya, mengejar layang-layang. Jadi bila musim adu layang-layang, biasanya aku dan Endah yang waktu itu kita sudah akrab dan orangnya ternyata cukup menyenangkan. Kami berdua biasa ngumpul di gerbang timur ini. Karena begitu ada layangan yang putus, aku bersama Endah siap buat masuk. Masuk di sini itu masuk ke pabrik. Benar dugaanku. Endah menunjuk ada satu layangan yang putus. Tanpa pikir panjang, aku melompat ke pagar diikuti oleh Endah. Buat kalian yang tidak tahu Endah, dia adalah teman TK sekaligus tetanggaku yang bisa melihat hal-hal begituan. Kami berdua langsung mengikuti layang-layang yang sesuai prediksiku masuk ke pabrik. Buat kalian yang bingung, kok tidak ada satpam yang berjaga? Karena tahun 2006 adalah 2 tahun pasca pabrik ini akhirnya gulung tikar, yaitu tahun 2004. Aku dan Endah langsung berlari. Sialnya, layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru, atap dulunya adalah seng. Tinggi sekali, hampir lebih dari 40 meter. Maklum, ini salah satu bangunan peninggalan Belanda, jadi gudangnya tidak umum tingginya. Hanya saja, seng-seng yang jadi atap sudah pada berlubang. Aku masih mencari-cari kemana layangan itu nyangkut. Aku terus menatap ke atap sampai aku mendengar Endah mengatakan Assalamualaikum. Kaget aku waktu mendengar, karena di sana cuma ada aku. Jadi Endah ngasih salam ke siapa? Siapa sih yang kamu beri salam? Ini loh, Mbah. Mbah siapa? Endah tidak menjawab. Lalu mengajakku jalan lagi. Aku tiba-tiba merinding. Keluar saja yuk, kata Endah tiba-tiba. Loh, kenapa? Kok seperti ketakutan begitu? Yang punya tempat ini tidak suka sama kita. Aku yang bisa melihat wajah panik Endah, bingung. Endah bisa takut juga. Akhirnya kami berlari kembali ke gerbang tempatku masuk. Tapi tiba-tiba aku melihat seekor burung merah. Memang dasarnya aku ini sampai tidak sadar aku mengejar itu burung dan terpisahlah aku dengan Endah. Rupanya hal ini membuatku menyesal seumur hidup
bahkan sampai sekarang. Karena Endah harus menanggung akibatnya. Aku mengejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang di pusat pabrik, samping gedung besar atau bisa dibilang paling besar. Di sisi bangunan itu ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Aku kaget waktu melihatnya. Aku mencari-cari Endah dan aku tidak menemukannya. Akhirnya aku menelusuri jalanku tadi. Namun, aku baru paham apa maksud Endah. Di waktu siang bolong, aku merasa tidak sendirian, malah seperti di pusat keramaian. Aku memang tidak bisa melihat. Tapi, bila kalian jadi aku, rasanya seperti jadi tontonan. Aku mulai lari, tapi semakin aku jauh lari mengikuti jalan, semakin aku tersesat. Seolah jalannya ya memang cuma ini saja. Jantungku rasanya tidak karuan. Dan aku tidak bisa membayangkan seberapa marahnya bapak kalau tahu anaknya yang badung ini masuk ke pabrik lagi tanpa beliau tahu. Yang jelas, ketika aku sudah capek, aku cuma menangis. Nangis di waktu aku sudah SMP, sangat memalukan memang. Tapi aku sudah diliputi perasaan campur, takut, khawatir, bingung. Dan ketika aku menangis, tumpah saja semuanya. Di tengah-tengah hal itu, aku mendengar Endah memanggilku. Rupanya, itu memang Endah. Dia langsung memanggilku, minta aku memegang bajunya. Aku ingat. Endah cuma bilang, "Sudah, jangan lihat ke belakang pokoknya." Aku dasarnya memang gampang penasaran. Aku melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa kecuali yang aku pegang. Sudah bukan baju Endah lagi. Lebih ke seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Aku otomatis kaget untuk beberapa saat. Sampai aku bisa menguasai diriku karena sepertinya beliau tidak menyakitiku sama sekali. Tapi lebih ke nunjukin jalan. Aku akhirnya ikut. Aku dibawa ke sebuah gudang baru lagi. Di sana, aku melihat Endah tersungkur dengan memegang kakinya. Aku yang lihat itu langsung nyamperin, betapa khawatirnya aku. Endah merintih menahan sakit. Rupanya, waktu dia mencariku, dia tidak sengaja lompat dari bok atau pijakan. Padahal pijakannya tidak tinggi, tapi kakinya Endah seperti digebuk oleh benda keras sekali. Yang aku ingat, di tengah-tengah Endah menahan sakit, dia cuma bilang, "Panggilkan saja Mas Uji." Mas Uji itu kakaknya Endah. Aku tidak paham maksudnya. Jadi aku akhirnya lari ke gerbang. Belum sampai gerbang, aku papasan dengan Mas Uji yang membuatku bertanya-tanya. Kenapa orang ini bisa ada di sini? Mas Uji memanggilku. "Loh, di mana Endah? Bukannya kalian main bareng?" "Endah jatuh, Mas, di sana," teriakku. Akhirnya lari. Di sana kakinya Endah sudah bengkak sekali. Aku sudah tidak melihat kakek-kakek itu lagi. Sesampainya di rumah, bapaknya Endah marah besar kepadaku, sehingga hal ini sampai ke telinga bapak. Aku dimarahi habis-habisan. Namun, dari semua kejadian itu banyak hal janggal yang terjadi. Yang pertama adalah salam dari Endah. Sejak awal masuk ke gudang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek itu menyambut mereka. Hanya saja beliau mengatakan, jangan masuk lebih dari ini, daripada dia tahu. Yang dimaksud dia adalah yang punya tempat ini. Bila aku pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir di pusat pabrik. Dan itu tepat di samping bangunan utama, samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua,
Rupanya ketika aku mengejar burung itu, Endah melihatku seperti dirasuki cepat sekali. Karena ketika Endah berusaha mengejarku, aku sudah menghilang begitu saja. Endah panik. Akhirnya dia mencari lebih ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke tempat ini, dia melihat naga yang besar sekali berjaga di bawah cerobong asap. Di sini Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun, karena begitu buru-buru, dia melompat di beberapa pijakan yang tingginya tidak seberapa. Ada yang dari tadi mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya dipukul. Endah sendiri bilang, yang mukul itu badannya gemuk, bongsor, punya payudara seperti perempuan, tapi bertaring dan mengerikan. Tapi makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah tidak bisa berjalan. Yang terakhir, bagaimana Mas Uji tiba-tiba tahu Endah di sana? Kata Mas Uji sendiri, dia dijemput anak-anak kecil. Mereka bilang adiknya dalam bahaya dan dia menunjuk ke pabrik. Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada segera menyusul. Rupanya dugaannya benar. Mas Uji bertemu denganku dan anak-anak yang menunjukkan jalan sudah lenyap. Sekarang Endah menjadi cacat. Dia jalan dengan kaki terpincang-pincang. Setiap aku melihatnya, aku masih merasa bersalah. Namun, Endah tidak pernah membahas hal itu lagi. Karena bisa keluar hidup-hidup dari sana itu sudah patut disyukuri. Dibandingkan dengan seseorang yang ditemukan gantung diri di pohon waru di samping bangunan utama. Karena kata Endah, itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya.